kembali lagi di Eka Saneti Channel. Kali ini aku akan membahas film aksi fiksi ilmiah berjudul The Tomorrow War. Film yang terbit pada tahun 2021 ini dibintangi Chris Pratt sebagai bintang utamanya. Menceritakan perjalanan time travel umat manusia ke masa depan untuk melawan alien yang menyerang bumi. Pada awal cerita, kita melihat pemeran utama yang sedang berbicara di telepon. Dave Forrester adalah seorang mantan pasukan khusus yang sekarang mengajar biologi di SMA. Dia berusaha melamar pekerjaan sebagai seorang peneliti karena dia merasa kurang puas dengan pekerjaannya sekarang. Dan lalu masuk ke dalam rumah dan menemui putrinya Muri. Mereka menonton pertandingan bersama. Tak lama kemudian, Dan pergi keluar untuk menerima telepon. Dia mendapatkan kabar bahwa lamaran pekerjaannya ditolak. Ayahnya terlihat kecewa. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa semua akan baik-baik saja. Pertandingan tiba-tiba terganggu dengan datangnya orang-orang berpakaian tempur dan membawa senjata. Mereka tiba-tiba keluar dari dalam cahaya dan semua orang pun menjadi panik. Seorang wanita yang datang mengatakan mereka datang dari 30 tahun di masa depan. Mereka sedang berperang melawan alien di masa depan. Mereka meminta orang-orang dari masa lalu datang ke masa depan untuk membantu perang mereka. Seluruh negara berlomba-lomba mengirimkan pasukan tentara untuk membantu perang di masa depan, melawan alien yang disebut landak putih. Namun, seminggu kemudian hampir tak ada tentara yang kembali. Hal ini membuat warga sipil yang memenuhi kriteria untuk melakukan time travel harus pergi dan berperang. Kebanyakan orang yang dikirim ke masa depan tidak selamat. Protes pun mulai terjadi di berbagai tempat. Malamnya, Muri bermimpi buruk. Dan pun berhasil menenangkan anaknya. Keesokan harinya, dia kembali mengajar. Semua murid tampak murung karena situasi yang terjadi sangat buruk. Seorang murid perempuan bertanya, apa gunanya nilai dan sekolah saat ini? Mereka sudah kalah dan alien membunuh mereka semua. Dan menjawab semua memang terlihat sangat buruk. Dia mengatakan mereka membutuhkan seorang ilmuwan. Tiba-tiba HP-nya berdering. Dia mendapatkan panggilan dari militer untuk menjalankan tes perekrutan perang. Dan pun menjalani serangkaian tes yang terlihat menakutkan. Hasil menunjukkan Dan memenuhi persyaratan wajib militer. Dan pergi menemui istrinya, menunjukkan gelang perekrutan di tangannya. Dia kemudian memaksa Dan untuk meminta bantuan ayahnya. Dan yang membenci ayahnya menolak. Istrinya terus mendesaknya dan berkata Dan harus melakukannya demi istrinya dan demi Muri. Dan datang menemui ayahnya. Ayahnya yang tidak mengenali Dan menudungkan pistol padanya. Ayahnya mulai memeriksa mesin di tangan Dan, seri C generasi kedua. Dia bisa dengan mudah melepaskannya, berkata Dan datang pada orang yang tepat. Ayahnya menanyakan apa sebenarnya tujuan Dan datang. Dia tidak pernah minta tolong pada ayahnya. Dan menjadi sangat marah. Dulu, dia pernah meminta bantuan ayahnya untuk mengubur ibunya, tapi ayahnya menolak. Dan pulang dan menemui Muri. Dia mengatakan dia harus pergi. Muri tahu ayahnya sudah direkrut. Dia menjadi sangat sedih dan memberitahu Muri dia pasti akan kembali. Semua orang yang terpilih berkumpul dalam tempat pelatihan militer. Mereka dilatih menggunakan senjata dan berkenalan dengan seorang bernama Charlie. Charlie memberitahu tentang Dorian, orang yang berhasil kembali selamat dari masa depan. Dia juga memberitahu pekerjaannya sebagai peneliti. Cara menjelaskan tentang teknologi jumpling yang akan mengirim mereka ke masa depan. Mereka juga menjelaskan tentang landak putih yang akan mereka lawan. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Mereka harus pergi tanpa menyelesaikan pelatihan. Sesaat sebelum pergi, Dan mengajari Charlie menggunakan senjata api dengan benar. Kesalahan terjadi saat pengiriman. Mereka dijatuhkan dari tempat yang sangat tinggi ke sebuah kolam renang. Orang-orang yang selamat memandangi kota yang sudah kacau balau. Pusat komando masa depan mencoba menghubungi tim Dan mulai berkomunikasi dengan seorang wanita. Wanita ini menjelaskan alien sudah berhasil menguasai kota dan harus dibasmi. Bom sudah disiapkan. Dan timnya harus pergi ke lab untuk menyelamatkan tim riset yang terkepung musuh. Mereka pun pergi menuju lab, melewati kota dan gedung-gedung yang sudah hancur.
Sampai di lab, wanita yang memberi komando menyuruh mereka menuju ke lantai 7. Di lantai 7 mereka melihat banyak mayat yang tergantung di ketinggian dan memberitahu pada komando tak ada tim riset yang selamat. Komando menyuruh Dan pergi ke ruang lab untuk mengambil semua hard drive dan mengambil semua ampul penelitian. Mereka harus pergi sebelum bom diledakkan. Di tengah perjalanan, seekor landak putih menyerang mereka dengan dinginnya. Semua orang menembak bersamaan. Suara tembakan mereka memancing landak-landak lain untuk datang dan menyerang. Doreen menyelamatkan Dan yang hampir mati saat melawan landak putih. Mereka berhasil keluar dari lab. Komando mengirim tank untuk menyelamatkan mereka. Waktu pengeboman semakin dekat. Mereka harus keluar dari asap merah agar selamat. Terus sekelompok landak putih datang dan menyerang mereka. Mereka pun terjebak. Tim berada dalam bahaya. Mereka juga belum berhasil keluar dari jalur bom. Bom terakhir dijatuhkan dan terjadilah ledakan besar. Dan Charlie tersadar di sebuah camp penyelamatan. Mereka bertemu Doreen. Hanya mereka bertigalah yang selamat. Terjadi sedikit perdebatan. Doreen memberitahu 6 bulan lagi dia akan mati karena kanker. Dan akhirnya bertemu wanita yang selalu memberinya komando. Di sini kita tahu ternyata wanita itu adalah Murray yang sudah dewasa. Dan bertemu anaknya di masa depan. Dia terlihat sangat senang. Murray berhasil menjadi ketua penelitian dan sangat bangga dengan ini. Murray menjelaskan tentang landak putih betina pada Dan. Landak ini bersarang di bawah tanah. Jantan melindungi betina yang menjadi pusat reproduksi mereka. Murray ingin menangkap betina dan mencari tahu apa yang bisa membunuh semua landak. Rencana penangkapan kembali dijalankan. Mereka masuk ke dalam sarang, berusaha menarik betina masuk ke dalam kandang. Tak berjalan dengan lancar. Landak betina menyerang dan membunuh tim satu persatu. Dan yang mendengar Murray diserang, turun untuk menyelamatkannya. Dia menolong Murray yang terdesak. Mereka akhirnya berhasil menarik betina ke dalam kandang dan membawa landak betina ke pangkalan. Dan Murray pun melanjutkan penelitiannya di sana. Murray menjelaskan jika toksin yang ditelitinya berhasil, dan harus membawa toksin itu ke masa lalu dan memproduksi massal toksin tersebut di masanya. Mereka akhirnya berhasil menemukan toksin yang tepat. Tiba-tiba landak betina tersadar. Dia mengeluarkan suara kencang memanggil para pejantan untuk menyelamatkannya. Terjadi pertempuran besar. Murray harus melindungi Dan agar dia bisa kembali ke masa lalu bersama toksinnya. Mereka berlari menuju dek atas untuk menuju Jumpling. Para jantan berhasil melepaskan landak betina. Murray bekerja sama dengan Dan untuk mengalahkan para landak. Murray pun terluka. Mereka melihat semua pangkalan hancur dari kejauhan. Murray meminta Dan untuk meninggalkannya. Tiba-tiba landak betina datang menyerang mereka, menarik Murray untuk terjatuh bersamanya. Dan berusaha menyelamatkan Murray, tapi tidak berhasil. Dan kembali ke masa lalu dengan selamat. Dia membawa ampul toksin yang diberikan Murray, berkata mereka harus memproduksinya massal dan mengirimnya kembali ke masa depan. Tapi Jumpling mengalami kerusakan dan tidak bisa mengirim apapun kembali ke masa depan. Dan bercerita pada istrinya dia bertemu Murray di masa depan. Murray berhasil membuat toksin. Istrinya mengatakan bagaimana jika ternyata landak putih sudah datang lebih lama dari yang mereka tahu. Jika itu benar, mereka bisa mencari dan membunuh landak putih sebelum perang terjadi. Dan lalu pergi menemui Doreen. Dia juga menemui Charlie, memintanya mencari petunjuk dari kuku landak milik Doreen. Charlie mengatakan terdapat abu vulkanik pada kuku tersebut. Abu ini tidak berasal dari Rusia, melainkan dari China. Dan teringat muridnya yang bernama Martin. Mereka pun pergi menemui Martin. Dia bertanya pada Martin, bagaimana makhluk yang hanya menjejakkan kaki di Rusia bisa mendapatkan abu vulkanik dari China di cakarnya? Martin menjawab, hal itu bisa terjadi karena letusan milenium. Martin menyuruh seseorang mengambil laptop, menunjukkan glaster es terbesar di dunia. Mereka akhirnya tahu titik keberadaan landak putih berkat Martin. Mereka butuh pesawat dan pilot yang berani melakukan kejahatan internasional untuk membantu mereka ke Rusia. Dan teringat ayahnya, dia datang dan meminta pada ayahnya untuk membantunya. Misi pun dimulai. Mereka pergi ke Rusia, ke tempat glaster terbesar berada. Mereka mulai mencari dengan mengelilingi glaser. Mereka berhenti di tempat medan magnet yang mencurigakan, lalu membuat retakan dan ledakan agar es mencair. Mereka berhasil masuk ke dalam es dan menemukan sebuah pesawat alien. Di dalam mereka menemukan banyak landak putih yang masih terbungkus kantung plasma. Mereka pun menyuntikkan satu persatu toksin pada semua landak.
Landak yang disuntik langsung bergerak mengamuk dan hancur berantakan. Landak lain berusaha bangkit dan keluar, dan melihat landak betina yang membunuh Muri. Dia berusaha menyuntiknya, tapi dia berhasil dilempar oleh landak tersebut. Para landak berhasil meloloskan diri. Landak putih yang keluar membuat Ayah Dan dalam bahaya. Charlie berhasil menyelamatkannya dengan membunuh landak dengan mesin gerinda. Tim yang ada di pesawat terdesak. Doreen memutuskan meledakkan pesawat. Dia ingin mati dengan caranya sendiri. Ledakan besar pun kembali terjadi. Dan berhasil keluar dengan selamat dan menemui ayahnya dan Charlie di luar. Ayahnya mengatakan ada satu ekor yang kabur, dan sadar yang kabur adalah landak betina. Dan ayahnya pergi mengejar si betina, dan melihat si betina dari kejauhan. Betina berhasil menyerang ayahnya Dan, tapi ternyata itu hanyalah jebakan. Ayah Dan yang bersembunyi langsung menembak kepala betina dengan sniper. Ayah Dan langsung melompat dan menabrakkan motornya pada si betina. Di sini terlihat Ayah Dan sangat keren dan hebat. Dan ayahnya langsung menembaki si betina dari dua arah. Mereka berhasil mendesaknya, tapi penglihatan mereka terhalau dengan kabut es yang tebal. Mereka kehilangan si betina. Tiba-tiba landak betina itu melompat. Dia melempar Ayah Dan menyerang Dan yang terluka. Ayahnya datang dan berhasil menancapkan kapak tepat di mata si betina. Dan menusukkan toksin pada kaki depan si betina, tapi dia menggigit kakinya dan berhasil selamat. Dan terjebak di tepi jurang, bersiap memancing si betina dan mengorbankan dirinya. Tiba-tiba Ayah Dan mengiris tangannya dan memancing betina dengan darah. Dan langsung berlari lompat dan menggolak seleher betina yang menyerangnya. Dan menyerang dengan membabi buta. Dia berhasil memasukkan toksin ke mulut betina dan tendangnya ke dalam jurang. Mereka pun selamat. Film pun selesai. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys.